Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Paramita Primadevi Pramana, NIM 19026111063. Saya merupakan dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, periode 1 Juni sampai 14 Juni 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perioperatif, yaitu durante operatif. Saya mulai dengan definisi dari manajemen perioperatif. Jadi, manajemen perioperatif merupakan perawatan pasien yang dimulai dari persiapan operasi sampai pasien pulih dengan sepenuhnya, di luar tindakan operasi. Tujuan manajemen perioperatif adalah perawatan sebelum, saat, dan setelah operasi untuk mencapai kondisi pasien yang ideal untuk menjalani operasi. Manajemen perioperatif dibagi menjadi 3, yaitu preoperatif, durante operatif, dan post-operatif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai durante operatif, yaitu pemantauan selama operasi. Manajemen intraoperatif atau durante operatif, yang pertama, rekam medis anestesi intraoperatif. Manfaatnya yaitu untuk monitor intraoperatif, catatan medis untuk pembedahan anestesi selanjutnya, dan juga mediko-legal. Pastikan hal berikut sebelum induksi. Yang pertama, uji preoperatif terhadap mesin dan peralatan statik. Tanya identitas pasien, nama, tindakan yang akan dilakukan, penyakit yang diderita sehingga butuh pembedahan dan anestesi, pemeriksaan dan persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan pemberian premedikasi. Pada catatan anestesi, reevaluasi letak infus, waktu masuk premedikasi, dosis, dan selama operasi berlangsung, mengisi lengkap monitoring dan apa yang ditemui saat operasi. Jika terdapat pemanjangan anestesi, sebutkan alasannya. Saya akan menjelaskan mengenai statik. Statik itu F merupakan scope, yaitu terdiri dari stetoskop dan laryngoskop. T, tubes, terdiri dari endotracheal tube dan LMA. A, airway device, yaitu sungkup muka, oropharynx tube. T, tape atau plester untuk fiksasi. I, introducer atau stilet. C, konektor. Dan S adalah suction. Ini merupakan peralatan yang dipakai pada statik, yaitu yang pertama, untuk laryngoskop terdapat 2, yaitu Miller dan Mack, di mana Miller ini merupakan blade yang lurus dan lebih tipis. Dianjurkan untuk bayi. Digunakan untuk mengangkat epiglotis agar glotisnya terbuka. Diletakkan di atas epiglotis. Untuk Mack, blade yang melengkung dan lebih lebar, digunakan untuk anak yang lebih besar dan dewasa. Melengkung sesuai lengkung lidah, dan diletakkan di valikula. Selanjutnya adalah laryngeal mass airway atau LMA dan endotracheal tube untuk dilakukan pada general anestesi. Bentuk anatomi dari endotracheal tube yang dimasukkan ke pasien saat intubasi, kedalamannya 19-20 cm. Saat dimasukkan, evaluasi juga kanan dan kirinya harus sama. Jika terlalu dalam, suara paru kanan akan lebih keras karena anatomi dari bronkus kanan. Selanjutnya adalah sungkup muka. Sungkup muka ada 3 jenis, yaitu dari pinggiran dari sungkup berbentuk kontur wajah agar memberikan segel atau seal yang tidak mudah ditembus udara. Warna transparan bertujuan untuk memperhatikan adanya gas ekspirasi yang humidified atau embun, warna kulit pasien, dan segera menyadari bila ada muntahan atau regurgitasi. Selanjutnya ada gudel. Gudel ini untuk menjaga jalan nafas. Selanjutnya ada tape. Tape ini merupakan seperti plester untuk memfiksasi dari endotracheal tube tersebut.
Selanjutnya ada introducer yang digunakan untuk intubasi sulit untuk mengarahkan ujung dari tube endotracheal tube ke dalam glotis. Selanjutnya adalah manajemen intraoperatif. Manajemen intraoperatif ini terdiri dari memonitoring pasien, memposisikan pasien, pemilihan anestesi, induksi anestesi umum, manajemen jalan nafas, pemeliharaan anestesi, terapi cairan intraoperatif, dan membangunkan serta pemulihan dari pasien. Status monitoring pasien. Ada EKG 3 atau 5 lead, NIBP atau non-invasive blood pressure, pulse oximetry, end-tidal karbon dioksida. Monitoring kasus lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya adalah posisi pasien. Induksi dilakukan pada posisi supine, kemudian diposisikan kembali sesuai dengan tipe pembedahan. Ada macam-macam tergantung lokasi dan jenis dari operasi. Diskusikan dengan operator. Ada 5, yaitu supine, bisa berposisi horizontal, Trendelenburg atau reverse Trendelenburg, dilakukan spinal anestesi. Pada posisi pronasi, tidak dilakukan spinal anestesi. Selanjutnya, ada posisi litotomi, lateral, dan sitting. Pemilihan anestesi. Terdapat 4 pilihan dari anestesi. Yang pertama adalah general anestesi, selanjutnya lokal anestesi, regional anestesi, dan combined anestesi. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah general anestesi. Keadaan tidak sadar sementara dan hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesia. Lokal anestesi memberikan anestesia pada daerah atau di sekitar pembedahan yang menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen sementara. Regional anestesi adalah injeksi obat anestesik pada lokasi serat yang menginervasi regio tertentu, menyebabkan hambatan impuls aferen sementara. Yang terakhir adalah combined anestesi, atau kombinasi antara general atau lokal atau regional anestesi. Selanjutnya adalah induksi anestesi. Terdapat 4 macam, yaitu bisa dilakukan melalui intravena, inhalasi, intramuskular, maupun rektal. Induksi intravena atau smooth induction diindikasikan pada pelayanan rutin dengan agen intravena dan pelumpuh otot non-depolarisasi. Rapid sequence atau crash induction indikasi pada pasien perut penuh. Modified RSI L diindikasikan pada pasien perut penuh namun memerlukan penekanan pada respon simpatis, misalnya pada pasien hipertensi. Obat yang digunakan sama dengan yang digunakan pada RSI dengan penambahan opioid. Tekniknya, pemasangan kateter intravena atau large bore bila diperkirakan akan terjadi banyak perdarahan. Lokasi bisa di tangan atau kaki, dan bisa menggunakan krim EMLA atau anestesi lokal pada anak yang takut disuntik. Ingat juga untuk memasang monitor preoksigenasi dengan O2 100% selama 5 menit, dan injeksi pelan dari obat induksi. Perhatikan kondisi pasien menjadi tidak sadar, apnu, atau lainnya. Selanjutnya, induksi inhalasi. Indikasinya jika anak tidak kooperatif tanpa jalur akses intravena. Terdapat obstruksi saluran nafas atas misalnya epiglottitis. Tidak ada vena yang dapat diakses atau orang dewasa yang fobia dengan jarum suntik. Selanjutnya adalah induksi dengan intramuskular, yaitu untuk anak yang tidak kooperatif, teknik menggunakan ketamin. Selanjutnya, induksi rektal atau still induction untuk anak yang tidak kooperatif dengan berat badan kurang dari 20 kg dengan tiopental atau methotrexate.
Manajemen jalan nafas. Pastikan pasien tidak memiliki cedera servikal untuk melakukan head tilt, chin lift, dan jab thrust. Pemeliharaan anestesi bisa dengan dua cara, yaitu pemeliharaan dengan anestesi inhalasi dengan ventilasi spontan dan pemeliharaan dengan pemberian obat relaksan. Karena obat anestesi mempunyai durasi, bisa digunakan masa relaksan untuk relaksasi otot di lapangan operasi. Standar pemantauan ada dua, yaitu standar yang pertama, selama anestesia analgesia, pasien harus diawasi oleh personel anestesi yang berkualitas. Standar 2, selama anestesia harus dipantau oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi secara berkala atau kontinu. Standar pemantauan yaitu hasil pemantauannya dicatat dalam lembar rekam medik, pra-anestesia, selama anestesia, dan pasca anestesia. Digunakan untuk tindakan terapi, data dasar, dan penelitian perioperatif. Pemantauan minimal yaitu denyut nadi atau jantung dengan stetoskop, perikordial atau esofageal, tekanan darah dengan manset, elektrokardiogram, oksigenasi dengan melihat warna kulit atau darah pada luka, oksimetri, dan suhu tubuh dengan termometer. Selanjutnya adalah pemantauan lengkap. Pemantauan lengkap ini terdiri dari pemantauan fisik, kimia, dan hematologi. Pemantauan fisiknya yaitu yang pertama ada kesadaran, bisa dipantau dari GCS atau Glasgow Coma Scale, diameter, dan refleks pupil. Pada respirasi, bisa dipantau melalui laju nafas, pola nafas, saturasi oksigen, dan karbon dioksida. Sirkulasinya dengan elektrokardiogram, tekanan darah atau CVP, serta Swan-Ganz. Ginjal dengan dipantau dari produksi urin, otot dari tonus otot, dan suhu tubuh dari suhu sentral tubuh. Sementara pemantauan kimia dapat dipantau melalui analisis gas darah dan elektrolit, gula darah sesuai indikasi, dan reduksi urinnya. Jenis pemantauan ada kedalaman anestesia, fungsi cerebral, oksigenasi dan ventilasi, hemodinamik, fungsi ginjal, suhu tubuh, dan kerja mesin anestesia. Kedalaman anestesia yaitu ada anestesia ringan dan anestesia dalam. Di mana anestesia ringan yaitu setelah insisi, kita dapat memantaunya dari keluar air mata, denyut nadinya naik, tekanan darahnya naik, laju nafas naik, otot tegang, dan berkeringat. Sementara anestesia dalam dipantau dari adanya dilatasi pada pupil, bradikardi, hipotensi, hipoventilasi, dan ototnya sudah mulai rileks. Fungsi cerebral yaitu sistem saraf pusat merupakan target organnya. Obat bius mendepresi sistem saraf pusat, perlu oksigenasi yang adekuat, perlu dukungan fungsi sistem organ respirasi dan sirkulasi. Pada analgesia regional, pantau juga pasien sadar, orientasi waktu, tempat, dan personal. Pada anestesia umum, pantau ukuran diameter pupil, respon pupil terhadap cahaya, elektroensefalogram, dan BIS. Selanjutnya adalah oksigenasi dan ventilasi, di mana obat bius mendepresi fungsi respirasi. Trauma bedah meningkatkan kebutuhan oksigen. Jika tanpa alat bantu, inspeksi gerakan nafas pada dada dan kantong udara, warna kulit, atau darah luka operasi. Jika terdapat stetoskop perikardial atau esofagus untuk mendengar suara nafas, oksimetri denyut dengan untuk oksigenasi, kapnometri untuk ventilasi, dan analisis gas darah. Pada hemodinamik, merupakan sistem organ terkait dengan pengedar obat bius, pemeliharaan, yaitu pembawa oksigen ke jaringan, pembawa CO2 ke paru. Perlu diperhatikan juga bahwa obat bius mendepresi fungsi jantung dan pembuluh darah. Trauma bedah menimbulkan berbagai respons dan pendarahan. Jumlah perdarahan dapat dihitung secara yang pertama itu menimbang kain kasa, yaitu berat pasca dan berat prabedah. Mengukur jumlah darah yang tertampung dalam botol,
ditambah 10-20% sebagai faktor koreksi untuk darah yang tercecer atau melekat pada kain penutup. Pemantauan invasif langsung biasanya dilakukan pada bedah mayor, yaitu tekanan darah arteri di arteri radialis, tekanan vena sentral, tekanan arteri pulmonalis dengan Swan-Ganz kateter, kalkulasi vena umbilicalis pada bayi, dan analisis gas darah. Fungsi ginjal dipantau dari produksi urin. Ginjal merupakan salah satu organ ekskresi, jadi produksi urinnya merupakan parameter yang sederhana. Produksi minimal yaitu 0,5-1 kg berat badan per jam. Dengan memasang polikateter, yaitu tampung dan ukur kalau volume per kilogram berat badannya kurang dari 0,5 ml, dinamakan oligouri, dan jika lebih dari 1 ml dinamakan poliuri. Nilai juga keadaan prerenal, renal, dan postrenal untuk mencegah ginjal pasca bedah. Mencegah gagal ginjal pasca bedah. Pantau juga suhu tubuh dan kerja mesin anestesia, yaitu dari sumber gasnya N2O dan O2, meter aliran, alat penguap obat bius, lubang keluar gas, kendali oksigen darurat, sirkuit anestesia, konektor, pipa endotrakea yang telah terpasang. Selanjutnya adalah bangun dan pemulihan. Setelah menghentikan obat anestesi dan ekstubasi trakea, dilakukan pemberian oksigen 100% dengan sungkup muka. Saluran napas pasien disupport hingga refleks napas kembali. Periksa juga kekuatan otot dan koordinasi pasien, misalkan genggam tangan, julurkan lidah, mengangkat kepala, dan pasien diposisikan ke posisi recovery untuk mencegah aspirasi. Terima kasih. Demikian dari penjelasan saya untuk manajemen perioperatif, durante operatif. Terima kasih atas waktunya.